Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Yang saya hormati para pendengar penggemar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam satu statement ayatnya dalam surat At-Tahrim ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, dan keluargamu. Naro, dijaga agar supaya terhindar dari sentuhan api neraka. Yang api neraka itu kata Allah dalam Al-Quran, waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakarnya terdiri dari annas, manusia, wal hijarah, dan batu. Bukan hanya itu kata Allah, alaiha malaikatun giladun sidad. Neraka itu dijaga oleh malaikat yang ganas, kekar, menakutkan. Tapi kendati pun demikian, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah ingkar terhadap apa yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu senantiasa melaksanakan apa yang diinstruksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengantisipasi kita, keluarga kita, suami kita, istri kita, lingkungan kita, agar supaya terhindar dari sentuhan api neraka, marilah kita audensi kepada Allah Subhanahu wa taala lewat gerakan salat. Salat inilah oleh Rasulullah dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Salat kalau kita tinjau dari ilmu bahasa, Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili dalam sebuah referensi fikihnya ialah ad-du'a'u, doa, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati, sesungguhnya salat saya. Inna sholati wa nusuki, dan ibadah saya ya Allah. Wa mahyaya, hidup saya ya Allah. Bahkan wa mamati, mati saya ya Allah. Lillahi rabbil alamin, semata-mata hanya kami persembahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sholat itu kita tinjau dari aspek istilahi, secara syar'i ialah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bitaslim. Ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir lalu diakhiri dengan salam ke kanan dan ke kiri, tentunya dengan berbagai macam syarat dan rukun yang warid dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang salat anak kita. Yang amanah ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, muru, instruksikan auladakum, terhadap anak-anakmu. Instruksi apa? Bis sholati, untuk menunaikan ibadah sholat. Kapan itu? Idza balagha sab'a sinin, tatkala anak kita sudah umur 7 tahun. Ada sebuah amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua kita tentang sholat anak kita manakala anak kita sudah umur 7 tahun. Seandainya orang tua kita lupa, lalai terhadap pendidikan sholat anak kita, lalu mungkin karena kesibukan orang tua hingga akhirnya lupa terhadap sholat anak kita, satu saat kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, di saat Allah minta pertanggungjawaban itu, yang akan berbicara di hadapan Allah bukan lisan kita. Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, saat ini, detik ini, nakhtimu ala afwahihim, lisan kita dikunci oleh Allah.
Karena lisan dikunci oleh Allah, maka lisan tidak akan bisa berbicara di hadapan Allah, apalagi berbicara bohong. Siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara di hadapan Allah adalah tangan-tangan kita. Siapa saksinya? Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, yang menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah kaki-kaki kita, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kita kerjakan. Itu yang pertama. Instruksikan kepada anak kita untuk muru auladakum bis shalah, untuk menunaikan ibadah shalah manakala anak kita sudah umur 7 tahun. Berikutnya yang kedua, pesan Rasulullah Muhammad SAW ialah wadribuhum, pukul anak kita idza balagha asrasidin, tatkala anak kita sudah umur 10 tahun. Jadi kalau anak kita sudah umur 10 tahun, lalu anak kita tidak mau menunaikan ibadah sholat, maka kewajiban kita orang tua, amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita orang tua, fadribuhu, pukul anak kita. Yang pukulan tadi itu ialah litarbiyati, dalam rangka mendidik pada sang anak. Ghairi mubarrihin, yang pukulan tadi itu tidak menyakitkan pada diri sang anak, hingga akhirnya sang anak tidak mau menunaikan ibadah sholat. Betapa berat amanah ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi amanah. Mahiyal amanah itu apa sih amanah itu? Profesor Dr. Ibnu Abbas, beliau menulis dalam sebuah referensi tafsirnya, Tafsir Al-Mikbas, amanah itu ialah al-faraidul lati farradahallahu ta'ala ala ibadi. Kewajiban-kewajiban, ketetapan-ketetapan yang ditetapkan, yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi, terhadap hambanya. Contoh, kewajiban menunaikan ibadah sholat, kewajiban menunaikan ibadah puasa, kewajiban untuk menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, farradahallahu, yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ala ibadihi, terhadap hambanya. Berat amanah. Saking beratnya amanah ini, Allah pernah menawarkan amanah ini pada langit, bumi dan gunung. Inna aradnal amanah 'alas samawati wal ardi wal jibal. Langit, bumi dan gunung semua ditawarkan oleh Allah tentang amanah. Fa'abaina yahminaha wa asfaqna minha. Mereka menolak pada Allah Subhanahu wa taala karena beratnya amanah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena langit, bumi, gunung menolak pada Allah Subhanahu wa taala, hingga akhirnya Allah menawarkan ini, amanah ini kepada manusia. Wa hamalahal insan, hingga akhirnya manusia mau menerima amanah ini. Al-insan di sini ialah Nabiullah Adam. Kata Nabiullah Adam, ya Allah, kalau kami siap menerima amanah ini, konsekuensinya apa? In ahsanta, kalau engkau mampu berbuat baik dengan amanah ini, maka juzita, engkau akan saya beri pahala. Tapi sebaliknya, wa in asa'ta, jika engkau tidak mampu berbuat baik dengan amanah ini, uqibta, engkau akan kami siksa. Yang terakhir, pesan Rasulullah Muhammad SAW, wa farriquhum fil madaji, pisah tempat tidurnya antara bapak, ibu dan anaknya manakala anak kita sudah umur 10 tahun. Menurut hemat kami, manakala anak kita sudah umur 7 tahun, kalau memang memungkinkan, pisah tempat tidurnya antara bapak dan ibunya. Semoga kajian singkat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bagi para pendengar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.